2020 dari pagu PNBP yang tadi Pak W4 sampaikan dari 148 menjadi 131,009 miliar, maka 40% dari pagu PNBP adalah 52,403 miliar. Ya, dan ini Bapak Ibu bisa lihat dari semua fakultas, termasuk juga di sini ada Dewan Pengawas yang totalnya adalah 45,197 miliar. Ya, Bapak Ibu, dan dengan rincian gaji 30% adalah 17,540 miliar, insentif 70% yaitu 27,656 miliar. Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari capaian kinerja BLU Unpadi berdasarkan hasil penilaian kantor akuntan publik, kinerja BLU Unpadi itu dari total 100%, hasil penilaiannya adalah 75,04%. Ya. Sedangkan dari capaian kontrak kinerja yang tadi juga Pak W4 sudah sampaikan, itu adalah 109,79%. Ya, ini masih menunggu finalisasi dari beberapa kontrak kinerja yang akan diverifikasi dari kementerian. Ya, dan berdasarkan capaian kinerja BLU Unpadi dengan realisasi remunerasi 45,197 miliar, itu di angka 90%. Ya. Jadi dari hasil penilaian kinerja kantor akuntan publik 75,04%, tetapi dari capaian kontrak kinerja ada di 109. Ya. Nah, realisasi remunerasi itu ada di 90%. Nah, mengapa 90%? Karena pada semester pertama itu sesuai dengan kondisi PNBP saat itu, maka kebijakan dari pimpinan universitas, ya, kita juga dengan memperhitungkan dana PNBP universitas, maka insentif semester pertama itu adalah 80%, sedangkan insentif semester kedua Juli sampai Desember itu 100%. Ya. Dengan realisasi gaji 30% ada di 17,5 miliar dan insentif totalnya adalah 27,6 miliar. Nah, ini adalah realisasi, ya. Ada kurang lebih 3 fakultas yang realisasi pembayaran remunerasi terbesar pertama, yaitu FKIP 17%, Fakultas Pertanian 12%, dan Fakultas Perikanan 11%. Sedangkan yang sisanya itu adalah Fakultas MIPA 9%, Fakultas Hukum 8%, Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Bisnis 8%, Fakultas Teknik 8%, Fakultas Fisik 7%, dan Fakultas Kedokteran 3%. Sedangkan realisasi non-fakultas yaitu Dewan Pengawas 1% dan Rektorat itu 18%. Bapak Ibu, dari kalau saya lihat hasil penilaian kinerja BLU Unpadi melalui penilaian kantor akuntan publik, maka di sini bisa dilihat bahwa skor maksimal 30%, yaitu perencanaan kinerja BLU Unpadi, itu hasil penilaiannya perencanaan kinerja BLU Unpadi itu mendapat angka tertinggi, ya, full, yaitu 30%.
Ya, karena itu sebenarnya kita harus memberikan apresiasi kepada kinerja bagian perencanaan. Ya, nah, kalau misalnya berkaitan dengan reward, ya ini berarti otomatis harus diberikan reward kepada perencanaan, kinerja dari perencanaan BLU Unpati, karena mendapat nilai full 30%. Sedangkan 50% skor maksimal dari pelaksanaan kinerja BLU itu hasil penilaiannya 32,54%. Ya, ini poin-poin penilaiannya saya kira di universitas ada ya hasilnya. Kemudian pencapaian indikator BLU 20% itu hasil penilaiannya 12,50%, ya. Itu pencapaian indikator BLU, ya. Karena itu totalnya 75,04%. Bapak Ibu, selama pelaksanaan implementasi remunerasi di Universitas Patimura, ada beberapa hal yang menjadi kendala dan sekaligus menjadi kebijakan dalam implementasi remunerasi. Bahwa yang pertama, update riwayat jabatan oleh operator di unit kerja itu masih belum maksimal. Ya, nah kerja mereka belum maksimal ini karena ada SK-SK penempatan atau pengangkatan, ya, kenaikan pangkat maupun menduduki jabatan-jabatan struktural itu disposisinya tidak sampai ke operator untuk mengupdate riwayat jabatan mereka pada aplikasi remunerasi. Ya, kemudian tim verifikasi unit kerja itu kerjanya belum maksimal, ya. Karena itu, ya, sebagian besar data dosen, ya, maupun pegawai di unit kerja itu langsung di entry masuk dalam aplikasi remunerasi, ya, tidak diverifikasi dengan baik, ya, oleh tim verifikasi yang ada di unit kerja. Karena itu dalam verifikasi oleh tim remunerasi itu memerlukan waktu yang lama, ya. Kemudian koordinasi antara SPI dengan tim remunerasi ini tidak lancar, ya. Mengapa saya menyampaikan tidak lancar? Karena ada kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang dilakukan oleh SPI itu belum dikoordinasikan dengan baik dengan kami di tim remunerasi, sehingga ada miss antara kami di tim remunerasi dengan SPI, ya. Nah, ini saya mengharapkan bahwa apabila ada, ya, hal-hal yang memang harus dinilai oleh SPI, itu mohon nanti dikoordinasikan dengan kami di tim remunerasi. Kemudian penyesuaian grade dan besaran remunerasi golongan 3 dan golongan 4. Ini kami sudah lakukan karena berkaitan dengan pajak antara golongan 3 dan golongan 4. Ya, golongan 3 5%, sedangkan golongan 4 15%. Ya, itu sudah kami penyesuaian. Kemudian reward artikel telah diberikan, ya. Reward terhadap kinerja kita, ya, peningkatan kinerja kita itu sudah dilakukan, tetapi punishment ini belum diterapkan, ya, khususnya bagi pegawai BLU yang tidak mencapai 12 poin kinerja, ya. Nah, ini harus diberikan punishment. Karena itu kami juga mohon ketegasan dari pimpinan universitas berkaitan dengan hal ini, ya. Kemudian Bapak Ibu juga menyangkut penilaian SKP oleh atasan langsung itu belum objektif, ya, belum objektif karena
penilaian dari atasan langsung, ya, itu semua rata-rata sangat baik, 90, nilai 90 ke atas, ya. Tetapi belum tentu kinerjanya baik, ya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian, ya. Kemudian yang berikut menyangkut aplikasi surat dinas termasuk SK dan aplikasi penelitian dan pengabdian. Bapak Ibu, kedua aplikasi ini telah dibayar oleh Universitas Patimura kepada UNES. Dan kita sudah melakukan pelatihan kepada operator. Ya. Tetapi sampai saat ini belum dilakukan. Ya, karena itu kami mohon juga ketegasan dan komitmen pimpinan universitas berkaitan dengan hal ini. Ya, saya mohon perhatian, ya, dan tindak lanjut dari Pak WR2 termasuk Pak Kepala Biro, ya, administrasi dan keuangan menyangkut implementasi dari aplikasi ini. Bapak Ibu, kenapa aplikasi ini penting? Karena surat dinas dan SK itu ketika dibuat di dalam aplikasi itu, dia langsung terkoneksi dengan aplikasi si Remon. Dan ini juga untuk menghindari paperless. Ya, saya juga tidak tahu kenapa sampai saat ini, ya, belum ada instruksi dari pimpinan universitas berkaitan dengan pelaksanaan kedua aplikasi. Aplikasi penelitian dan pengabdian itu sudah ada aplikasinya, ya. Kita sudah melakukan pelatihan kepada semua sekretaris jurusan di Universitas Patimura, ya. Nah, ini aplikasi ini sampai dengan penilaian asesor yang menilai baik penelitian maupun pengabdian. Jadi ketika hasil penilaiannya itu baru bisa dinyatakan lolos, ya. Ini juga perlu kita koordinasikan dengan penelitian dan pengabdian menyangkut aplikasi ini, ya. Aplikasi ini sudah siap untuk dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, tahun 2021 itu telah terjadi perubahan keputusan rektor menjadi peraturan rektor tentang pedoman implementasi remunerasi. Karena itu, pedoman implementasi remunerasi saat ini secara legal itu telah legal karena sudah ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2021. Ya, di situ saya kira semua pimpinan universitas, semua pimpinan unit telah mendapat peraturan rektor ini, ya, dan kita akan melakukan implementasi peraturan ini di semester ini dan semester depan. Beberapa SOP tentang implementasi remunerasi itu sudah kita lakukan, ya, sudah diterapkan. Termasuk pembayaran remunerasi untuk dosen purnabakti. Ya, ada 2 dosen purnabakti di Unpati yang punya NIDK kalau tidak salah, ya, itu sudah. Nah, cuma saat ini ada beberapa masukan dari pimpinan fakultas, ya, termasuk remunerasi untuk pegawai BLU non PNS. Ya, kalau tadi Pak WR4 bilang bahwa diperkirakan di tahun depan itu ada di 170 miliar, ya. Kalau tadi di tahun 2020, ya, dari 131 itu ada kurang lebih 52 miliar dan terpakainya ada 45 miliar, ya. Berarti ya nanti ini menjadi pertimbangan sesuai dengan kemampuan keuangan BLU Unpati, ya, apakah bagaimana dengan pegawai BLU yang non PNS, ya, karena mereka juga punya kinerjanya selama ini sangat baik. Bapak Ibu,
kami dari tim remunerasi telah merespons masukan dari pimpinan universitas menyangkut kebijakan klaster unit kerja, ya, dan ada kurang lebih 9 indikator klaster yang telah kami koordinasikan dengan universitas rujukan, ya, dan ini dari beberapa hampir semua universitas yang telah mengimplementasikan BLU dengan memperlakukan klaster unit kerja itu dengan memperhatikan 9 indikator, yaitu yang pertama jumlah mahasiswa, kemudian jumlah pendapatan, jumlah anggaran yang dikelola, jumlah program studi, ya, kemudian rasio mahasiswa dengan dosen, status akreditasi program studi, rasio lulusan tepat waktu, kemudian rasio mahasiswa dengan tenaga kependidikan, kemudian skor publikasi dan haki. Ya, ini kita sudah simulasi, ya, hasil simulasinya kita sudah siapkan, ya. Tinggal kebijakan dari pimpinan universitas bahwa untuk kita presentasikan pada semua pimpinan unit, ya, dan diimplementasikan menyangkut klaster unit kerja. Karena ada unit-unit kerja yang memberikan masukan bahwa jumlah program studinya banyak, jumlah mahasiswanya banyak, ya, jumlah anggaran yang dikelolanya juga banyak, ya, tetapi dia mendapat insentif kinerja sama dengan unit kerja yang jumlah mahasiswanya sedikit, pendapatannya sedikit, pengelolaan anggarannya juga sedikit, program studi yang terakreditasinya juga sedikit, ya, yang nilai A, ya. Nah, itu masukan-masukan itu, ya, kami telah melakukan estimasi dan simulasi menyangkut klaster unit kerja ini, ya. Dan Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang masih perlu kita lakukan di tahun 2021, tahun ini sampai 2022, yaitu penguatan kapasitas unit kerja, unit remunerasi, kemudian penyusunan kebijakan terkait dengan implementasi remunerasi, analisis capaian kinerja Unpati terhadap realisasi pembayaran remunerasi, baik B1 dan B2, ya, dengan memperhatikan capaian-capaian kinerja dari setiap unit, ya. Jadi kita bisa bayar 100%, tetapi kinerjanya, ya, harus seimbang dengan capaian kinerja, ya. Nah, ini yang selama ini, ya, mungkin kalau saya amati, ya, saat ini semua sudah merasa nyaman dengan kondisi yang ada saat ini, ya. Nah, kemarin kita tim juga masih belum. Iya, baik. Setelah peraturan rektor nomor 1 tentang implementasi remunerasi ini, ya, maka kita akan berpatokan di situ, ya. Kemudian yang berikut menyangkut aplikasi, ya. Bapak Ibu, kurang lebih ada 9 aplikasi pendukung untuk remunerasi, ya. Dan saya jadi pesimis menyangkut aplikasi-aplikasi ini karena aplikasi yang sudah jadi saja implementasinya lambat, ya. Kemudian analisis evaluasi jabatan dan grade jabatan, ya. Karena ini saat ini juga ada perubahan jabatan struktural, ya, khusus para tenaga kependidikan. Kemudian survei kepuasan implementasi remunerasi, ya. Kemudian pengadaan fasilitas pendukung pelayanan, koordinator bidang dan anggota bidang di unit pengelola remunerasi, ya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan di saat ini, ya. Ini ada 9 aplikasi, ya. Aplikasi tesis, skripsi dan disertasi, ya, ini apabila aplikasi sistem akademik kita sudah bagus, karena ini aplikasi ini akan terkoneksi. Jadi semua proses
skripsi, tesis, dan disertasi sampai ujian itu harus terekam di dalam aplikasi ini. Ya. Ada presensi online sudah, aplikasi praktek lapangan, aplikasi perwalian mahasiswa, ya. Kemudian Simpek, SKP online, dan aplikasi program KKN. Ya. Kalau aplikasi ini semua sudah, maka dengan sangat cepat dan dengan mudah kita bisa mengevaluasi dan kita akan mengetahui capaian kinerja dari PLU Unpati. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang diberikan bagi saya. Kembali ke Pak Moderator. Makasih Pak Mos. Terima kasih Prof. Ya, kita akan lanjutkan dengan penyampaian materi oleh